Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini langsung aja ya kita akan menganalisa mengenai Bitcoin. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya kita akan coba menganalisa Bitcoin. Nah, tapi sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan untuk teman-teman kalau misalnya mau cari koin-koin yang recommended ataupun yang kalian suka, silahkan cari di bagian rekomendasi koin kripto. Di sana udah kita sediakan mengenai koin-koin yang bagus ataupun yang terpilih ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan membahas Bitcoin ya. Yang pertama-tama biasanya kita menggunakan Fear and Greed untuk ini menurun ya, apalagi ini sekarang udah masuk fase-fase weekend, tetap berhati-hati. Dan di sini untuk Fear and Greed-nya dari 52 ke 39 itu udah jauh banget ya teman-teman ya, udah lumayan jauh lah ibaratnya. Nah, terus di sini kita lihat dari crypto bubbles-nya ini masih 80, Shiba ini nggak pernah merah ya, nggak pernah hijau ya. Nah, jadi di sini kita coba cek lagi untuk Twitternya sendiri, atau juga kita nanti dari Twitter. Ini ada Solana airdrop ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat untuk beberapa koin-koin ataupun juga beberapa berita ya. Sebelum kita lihat berita, kita lihat dulu untuk CMC. Nah, CMC ini gunanya untuk melihat berita juga sih sebenarnya. Cuma di sini kan kalau untuk melihat beritanya lebih lengkap itu mungkin dari Twitter. Di sini newsnya ini mungkin campur-campur ya, nggak spesifik. Nah, di sini kalian bisa lihat ya beritanya CleanSpark Februari daily BTC production reached a high of 10.15. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ini berita-berita lain yang menggunakan bahasa Inggris karena memang target pasar coin market cap ini bukan hanya orang Indonesia melainkan seluruh dunia, dan di sini menggunakan di sini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oke, di sini kita lanjut ke bagian sini ya teman-teman. Pastinya kita akan cari tahu dulu berita-berita yang sedang beredar. Sini kita akan baca dulu. Paul Frank mengatakan masa depan Afrika cerah untuk adopsi cryptocurrency untuk diversifikasi aset dan pembayaran. Nah, mungkin ini yang mengatakan, Paul ini mengatakan bahwasanya kalau Afrika itu merekrut Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai alat pembayaran, mungkin masa depan Afrika bisa berubah ya, walaupun bertahap. Nah, jadi kan kalian tahu sendiri lah ya, Afrika itu saudara-saudara kita di sana gimana, mungkin air aja susah gitu teman-teman. Nah, di sini Anomica Brand menerima nasihat hukum tentang situasi tersebut. Untuk eksekutif Anomica membandingkan sanksi baru Rusia dengan Korea Utara. Ini masih ambigu ya. Sebenarnya kalau cuma baca-baca gini doang, ini kan clue-nya. Kalau mau baca lengkap, mungkin teman-teman bisa langsung aja ke bagian sini ya, atau ke bagian beritanya. Jadi teman-teman bisa lengkap untuk melihat apa itu berita dan isinya gitu. Sini kita lihat tentang Bitcoin lagi. Regular keuangan Amerika Serikat perlu menanggapi ancaman ini dengan serius dan meningkatkan pengawasan mereka terhadap aset digital. Nah, jadi di sini ini aset digital juga sedang berperang ya ibaratnya tentang regulasi-regulasi yang ada di setiap pemerintahan gitu ya, atau di setiap negara. Nah, jadi regulasi di Indonesia itu telah diatur di Bapepti. Nah, kalau untuk di negara-negara lain itu ada masing-masing ya, teman-teman. Oke, di sini kita cari lagi untuk beritanya ini 5 jam yang lalu. Nah, Bitcoin down 2%, Ethereum down 4%, Rusia lins. Ini apa ada kaitannya dengan Rusia nih? Nah, ini ketergantungan pada Bitcoin, penguatan price di pasar tidak pasti. Nah, kita bisa lihat sebenarnya gini, kalau Rusia menolak cryptocurrency itu kalian tahu sendiri ya, Ukraina kemarin mendapatkan berapa juta dolar berbentuk Bitcoin sebagai bantuan, dan itu harga Bitcoin yang tadinya 38 menjadi sekitar berapa ya naiknya kemarin ya, menjadi sekitar tinggi banget sih pokoknya, menjadi sekitar 44.000 dolar. Nah,
Di sini, investor veteran menjelaskan mengapa Bitcoin rally saat krisis Rusia Ukraina semakin dalam. Nah, jadi ada beberapa yang mengatakan bahwasanya Ukraina dan Rusia ini perangnya cuma untuk pengalihan isu agar mendapatkan bantuan berbentuk cryptocurrency. Nah, itu ya nggak tahu ya isu-isu jelasnya itu gimana. Yang jelas itu masih banyak beredar yang mengatakan seperti itu. Saat ini kan Ukraina mendapatkan bantuan banyak banget dari pihak-pihak investor besar itu berbentuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Nah, jadi mungkin nggak tahu ya apa dijual atau gimana, kita nggak tahu. Nah, itu mungkin politik ekonomi atau memang betul-betul perang untuk memperebutkan wilayah, kita nggak tahu. Nah, so di sini kita akan membahas mengenai candlestick ya, ataupun kita akan membahas dengan chart. Di sini karena kita makainya mingguan, aku mau pakai yang 1D karena 1D ini lebih enak ya teman-teman menurutku untuk dibahas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk menggunakan 1D, berarti teman-teman harus tahu jangka waktu teman-teman untuk melakukan teman-teman untuk melakukan trading itu berapa lama gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin 1D ini bisa untuk sebulan 2 bulan atau bahkan lebih ya teman-teman, kita nggak tahu juga. Nah, jadi di sini kalau menurutku ya, Bitcoin kalau untuk dari time frame 1D-nya ya, ini time frame 1D, ini dia udah ketahan kuat banget di area sini teman-teman. Ini area yang sangat kuat menurutku ya. Ini udah kuat banget ya. Kuat itu di area berapa bang? Nih, kuat itu di area sini, paling kuat itu di area 39 sekarang. Kita kasih warna kuning. Area 39 itu sekarang udah menjadi yang kuat, atau 3938 lah ya teman-teman. Di sini deh, kita anggap di sini. 3938 itu udah menjadi area-area kuatnya setelah dia berhasil menaiki di area 41. Nah, jadi mungkin kalau untuk turun ke bawah itu kalau nggak didukung dengan berita buruk itu sulit banget ya menurutku. Nah, jadi secara nggak langsung ini Bitcoin kalau dilihat dari time frame 1D itu dia akan membentuk seperti pola bullish. Jadi seperti ini. Ini jangan terlalu dijadikan acuan ya teman-teman ya. Ini kan hanya ini dia, ini 1D teman-teman ya. Turun lagi ke sini lagi untuk bantingan, naik ke sini baru terbang. Terbangnya itu berapa? Terbangnya mungkin bisa kita ukur. Di sini kita akan mengukurnya. Terbangnya itu kita lihat ya. Terbangnya bukan terbang dalam artian kata dia terbang, enggak. Nah, ini mungkin ke sini ya teman-teman ya. Nah, mungkin ke area 170 atau 160. Nah, ini untuk kalau misalnya dilihat dari time frame 1D. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau membeli koin silahkan. Kalau misalnya dari sekarang kalian mau beli, kalian cicil aja. Karena secara nggak langsung Bitcoin udah mengalami penurunan. Itu sebesar dari ATH-nya kemarin itu udah turun sekitar berapa ya, sampai harga sekarang itu udah turun sekitar 35%. Nah, jadi kalau mau beli silahkan, nanti kalian jual ketika di atas. Ini adalah skema pertama. Skema kedua, kalau misalnya Bitcoin sekarang kan di harga sini nih, dia seperti ini dan langsung mantul di sini dan naik langsung. Nah, kita kan nggak tahu mantulnya di sekarang atau di sini. Nah, jadi kalau nggak mantulnya di sini, mantulnya di sini ya guys ya. Nah, jadi ini cuma gambaran kurang lebih untuk time frame 1D. Nah, jadi kalau 1D itu biasanya tradingnya untuk jangka lama ya, untuk jangka lama ataupun di hold, memang untuk di hold atau diinvestasikan gitu. Nah, terus nanti kalau kalian mau cut lossnya mungkin bisa di area 31 ataupun di area berapa gitu. Nah, di sini kita lihat di area yang paling kuat supportnya. Ini dia, ini udah kuat banget ya supportnya di sini. Nah, ini dia guys, kalau misalnya mau cut loss di area 27. Nah, jadi kalau mau beli Bitcoin sekarang mungkin bisa ya teman-teman ya, mau dicicil kayak mau diapain kayak mungkin bisa. Nah, jadi nanti kalian bisa take profit ketika di harga sini ya. Ini mungkin jangkanya berapa lama bang?
kalau kita hitung jangka berapa lama, namanya juga cryptocurrency fluktuatif ya. Nah, jadi kita nggak bisa menetapkan. Yang jelas, kalau memang untuk invest, silahkan teman-teman membeli dan ya hold aja gitu ya sampai jangka lama. Nah, jadi kurang lebih itulah ya untuk Bitcoin sendiri, dan teman-teman semuanya tetap do you all and research. Nah, gitulah kurang lebih ya bahasa Inggrisnya, nggak tahu. Yang jelas Bitcoin kalau untuk bulanan itu bakalan naik dulu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa aku bilang naik? Karena kita bisa lihat ya dari candle sebelumnya ataupun dari pantulan sebelumnya, dia pernah juga mantul ke area sini sekali dan langsung naik ke sini. Dan kalau kalian tahu dia udah mantul di sini, dia bakalan naik ke sini ya. Tapi tetap jangkanya lama. Walaupun ini naik, tapi ini nggak bisa dibilang jangkanya cepet nih, enggak, karena ini memang betul-betul butuh waktu ya. Ini kan candlenya 1D, apalagi kita pakai 1 week gitu ya. Nah, 1D itu 1 hari 1 candle, 1 candle, 1 candle gitu teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan semoga untuk kalian yang mau hold, silahkan di hold, nggak apa-apa, nanti cicil lagi sampai di area kotak biru, sampai di area garis biru sini ya teman-teman ya. Nah, kita kasih garis warna biru ini. Kalau misalnya teman-teman mau mau beli, bisa kita ganti warnanya ke warna biru ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kalau mau di screenshot silahkan di screenshot, dan kalau misalnya teman-teman mau menjadikan acuan, tetap dianalisa ulang. Bang, kenapa nggak pernah pakai indikator selama menganalisa? Nah, jadi kalau kita menganalisa menggunakan indikator yang ada di trading view, itu kita melihat punya orang gitu ya. Nah, itu kan analisa ataupun indikator itu dibuat oleh orang gitu guys. Nah, dan sebenarnya kalau trading ini, kalau udah tahu mana titik support dan resist, dan juga mana tahu pattern-pattern ataupun juga lagi apa ya, kayak ini minggu downtrend ataupun ini uptrend. Nah, jadi kalian harus tahu gitu. Nah, kalau udah tahu itu sebenarnya nggak perlu menggunakan indikator itu memang cuma pembantu doang guys ya. Jadi gitu aja menurutku, dan semoga ini membantu banget untuk kalian ya guys ya. Yang mau entry silahkan kalian entry. Oke. Nah, jadi gini kurang lebih gambaran Bitcoin. Thank you banget yang udah nonton. See you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.